Halo pemirsa Ulasan TV, kembali lagi bersama saya Yoli Andini di Mata Angin. Sejak diresmikan pada 23 September 2022 lalu, kondisi Pasar Puan Ramah di Kota Tanjung Pinang sepi dari aktivitas jual beli. Dari yang semulanya 200 pedagang, pada Februari 2023, jumlah pedagang tersisa 30 pedagang. Tak hanya itu, pasar yang diresmikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma sepi dari pembeli. Lalu, apa tanggapan dari DPRD Kota Tanjung Pinang mengenai persoalan ini? Sudah bersama saya, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang, Asyadi Selayar. Selamat siang, Pak Asyadi. Siang. Oke, baik, mengenai persoalan yang tadi saya sampaikan di awal, apa tanggapan Anda mengenai berkurangnya pedagang yang berjualan di Pasar Puan Ramah? Yang pertama tentu yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembangunannya dulu ya, bahwa ini memang pembangunan pasar sementara ini sejak awal itu sudah menuai kontroversi. Ya, kenapa menuai kontroversi? Karena adanya pendapat-pendapat di masyarakat, kenapa harus di Batu Tujuh, kan begitu ya? Kenapa harus di Batu Tujuh? Nah, kemudian mungkin yang kedua adalah terkait dengan sosialisasi pasar itu sendiri, ya, pasar itu sendiri. Bahwa pasar ini menurut yang kita tahu bersama dan kita tahu bersama bahwa ini dalam rangka untuk menampung pedagang-pedagang pasar di pasar baru karena akibat dengan robohnya di pasar baru itu, sehingga pemerintah Kota Tanjung Pinang membangun pasar sementara. Ingat ya, pasar sementara, ya, pasar sementara. Dan ini juga kan menjadi perdebatan di ruang publik juga. Kenapa pasar sementara kemudian diberi nama? Ya, kenapa tidak diberikan aja pasar sementara? Kenapa dinamakan Pasar Puan Ramah, kan gitu? Benar. Nah, ini kan juga menjadi sebuah topik diskusi di ruang-ruang publik, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah pertanyaannya kenapa ini sepi? Tentu kami melihat bahwa ini terindikasi adanya kajian yang terburu-buru, ya, kajian terburu-buru, kemudian mungkin juga sosialisasi yang tidak maksimal, ya. Bahkan pada itu juga beredar video di ruang-ruang publik di WA Group bahwa ketika wali kota mengatakan akan memindahkan pedagang-pedagang dari pasar baru ke pasar baru, kan juga ada beberapa masyarakat yang menolak. Iya, benar. Ada menolak, artinya bahwa ini kan suatu kegiatan pindahan pasar yang dipaksakan, ya kan? Yang dipaksakan, kenapa harus pindah ke Batu Tujuh, kan gitu. Nah, kemudian dengan pembangunan itu sendiri, kami melihat bahwa ini terkesan pemborosan. Terkesan pemborosan, kenapa? Ya, dengan dibangunnya pasar itu dengan angka 3 miliar lebih, saya tidak ingat lepas, tapi 3 miliar lebih, apakah 3,4 miliar pada waktu itu anggarannya, yang diambil dari dana BTT. Dan diambil dari dana biaya tidak terduga. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah, apa alasannya pemerintah kota membangun pasar tersebut dari dana biaya tidak terduga? Padahal setahu kita bersama bahwa penggunaan BTT itu hanya ada dua. Yang pertama itu adalah bencana alam, dan yang kedua adalah keadaan mendesak, dan itu pun perlu penetapan dari wali kota terhadap kondisi tersebut. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah sudah dilakukan itu? Kalau dari Anda sendiri menilai penggunaan BTT itu apakah sudah memenuhi dua indikator BTT? Kan tadi keadaan mendesak dan juga satu lagi bencana. Masuk yang kemana nih kira-kira nih? Itu nanti ini, kami akan tanyakan itu di bulan Maret pada di LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 2022. Dan itu ada nanti secara resmi, itu nanti di bulan Maret 2023. Dan setiap tahun wali kota akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawabannya penggunaan APBD. Oke. Nah, itu.
Kalau dari Anda menilai sendiri, mungkin ini lokasi yang kurang strategis kah atau mungkin ada faktor lain kenapa pada akhirnya pedagang enggan berjualan di sana dan juga minat pembeli kurang? Tadi di awal sudah sampaikan bahwa mungkin pertama itu adalah minimnya sosialisasi, ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan jarak dari pusat kota, ya. Sungguh pun hari ini masyarakat Kota Tanjung Pinang itu lebih cenderung berdomisili di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Benar. Ya. Tetapi memindahkan pasar itu tidak semudah kita membelakang tangan. Ya. Memindahkan pasar itu tidak semudah kita membelakang tangan. Perlu sosialisasi yang komprehensif, ya. Karena untuk memindahkan pembeli itu kan juga tidak semudah itu. Apalagi kan pertama kan penjual ini nanti harus menawarkan barang-barang mungkin yang sesuai dengan selera masyarakat, kan itu. Nah, untuk sosialisasi ini kan perlu waktu. Iya. Perlu waktu. Nah, apakah dengan masa waktu ini pedagang kita ini akan bertahan? Contoh saja, ikan, daging, sayur. Apakah ini di masa sosial ini akan bertahan? Kan tidak. Karena mudah busuk kan? Iya, benar. Ikan. Mungkin hari ini dibeli punya seorang pedagang itu dia menjual umpamanya 20 kilo, 30 kilo. Kan tidak mungkin laku semua itu kan? Tidak mungkin laku karena tadi minimnya sosialisasi. Itu yang pertama. Karena saya juga ketika pertama buka, saya dengan keluarga ke sana melihat membelanja. Dan itu infrastruktur penunjangnya itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pedagang. Ya. Nah, itu juga kami memberikan masukan harus begini seperti itu. Pada waktu itu setelah saya turun, kebetulan ingin berbelanja bersama dengan keluarga, kami melihat juga ada beberapa keluhan disampaikan oleh pedagang. Kemudian dengan kami sebagai di Komisi 3, kami turun ke situ dan bersama teman-teman kami ajak dinas terkait untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Tentu kan begini, pasar itu kan mesti desain sesuai dengan kebutuhan pedagang, kan begitu? Benar, karena kan yang menggunakan adalah pedagang dan pembeli. Iya. Ya. Jadi mesti desainnya itu adalah sesuai dengan keinginan, bahwa pasar itu mesti didesain berdasarkan kebutuhan dari pedagang dan pembeli, bukan keinginan. Nah, itu ingat ya, bahwa pembangunan itu mesti berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Itu mesti kita sepakat dengan konsep itu. Poinnya adalah pembangunan itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Oke. Tapi Pak, saat proses pemilihan lokasi, apakah pemerintah Kota Tanjung Pinang ada melibatkan DPRD? Atau hanya studi kasus dan mereka tidak sendiri sama sekali. memilih Kami lokasi? tahunya itu sudah proses akan dibangun. Kami di DPRD tidak dilibatkan dan memang itu adalah domain daripada pemerintah kota. Tapi mungkin ada pembicaraan mengenai pasar relokasi akan dibangun di Batu Tujuh gitu, tidak ada? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Berapa anggaran yang disediakan untuk membangun pasar Puan Ramah tersebut? Kami dengan fungsi penganggaran itu, tadi kan di awal saya sampaikan bahwa kami tidak pernah menganggarkan pembiayaan untuk pasar tersebut. Bahwa pembangunan pasar itu diambil dari dana biaya tidak terduga. Yang awalnya kami mengalokasikan 9 miliar. Nah, terkait dengan BTT itu yang 9 miliar tergantung kepada wali kota untuk mempergunakan dari dua hal tadi. Yaitu bencana alam dan keadaan mendesak. Nah, ini tadi saya katakan bahwa apakah pembangunan pasar sementara ini keadaan mendesak? Hanya wali kota yang bisa menjawab nanti di Maret. Pak, saat ini kan pedagang di Pasar Puan menurun drastis ya. Dari 200 pedagang, saat ini tersisa 30 pedagang. Mayoritas mereka sudah pindah ke kawasan Pasar Baru 1 Kota Tanjung Pinang. Nah, gimana nih tanggapan Anda mengenai hal ini? Karena anggaran yang dipakai cukup besar, 3 miliar rupiah.
Pertama saya sampaikan bahwa ini suatu kajian atau perencanaan yang tidak maksimal. Kenapa demikian? Tadi kalau ini maksimal, tentu kan pedagang dan pembeli akan berinteraksi di pasar sementara, ya kan? Kalau ada kajian dan perencanaannya matang ya. Nah, terkait dengan yang awalnya 200 pedagang, kemudian menjadi 30, ini juga dikarenakan memang konsep pasar itu yang mejanya itu menurut pedagang itu kecil. Tetapi menurut Menteri Perdagangan itu sudah standar. Sudah standar menurut Permen ya, Permen Perdagangan itu menurut standar. Tetapi kan karena mungkin sudah terbiasa masyarakat itu mempergunakan meja yang mungkin agak besar, agak lebar, kemudian ditempatkan di pasar Pohon Rama ini, sementara ini Pohon Rama ini kayak mejanya kecil, tentu mungkin mereka kurang nyaman kayak itu. Dan memang setelah kami lihat di pasar Pohon Rama ini kan masalah kenyamanan ini kan tentu kan subjektif, tergantung orangnya bagaimana nilai gitu. Pada saat Anda bersama anggota DPRD lain berkunjung ke pasar Puan Ramah, apa saja keluhan yang disampaikan oleh pedagang? Kebetulan kami itu pertama kami itu masuk ke yang jual ikan. Itu yang jual ikan terkait juga dengan beberapa infrastruktur pendukungnya, contoh pembuangan air. Pembuangan air. Iya, lantainya juga tidak air tergenang, ya. Kemudian juga penataannya yang mungkin sedikit sempit ya, sehingga itulah keluhan masyarakat, pedagang pada waktu itu. Lantainya itu airnya tergenang, ya. Kemudian sempit ketika berjalan di setiap lokasi kita ada pembeli dua itu kan berdesak-desakan ya Pak jadinya. Berdesakan. Dan itu fakta, bukan imajinasi ya. Itu kenapa? Karena kami lihat langsung. Karena Anda sudah mengunjungi pasar tersebut. Jadi bukan imajinasi, tapi ini fakta. Oke. Ya. Melihat kondisi yang seperti ini, menurut Anda Pak, apa yang seharusnya saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang? Karena ini kan sementara ya, tentu ya kita inginkan bahwa pemerintah kota untuk sesegera mungkin untuk intens berkomunikasi dengan Kementerian PUPR ya untuk membangun pasar tersebut. Ini kan sedang berproses nih. Iya. Ini sedang berproses untuk segera itu selesai. Tapi kita kembali kepada kenapa harus ada pasar itu kan, itu pertanyaannya, itu sebenarnya substansi yang perlu kita diskusikan adalah di situ. Kenapa harus ada pasar sementara itu, kan gitu? Kenapa harus ada pasar sementara? Kan itu sebenarnya ya. Benar. Ya, itu harus kita diskusikan. Ya, itu diskusikan. Tadi bahwa sangat disayangkan, kami sangat menyayangkan anggaran sebanyak itu ternyata tidak mampu berguna maksimal. Ya, anggaran 3 miliar, kalau tidak 3,4 miliar. Tadi kan, mohon maaf, Bapak mengatakan bahwa kenapa harus ada pasar sementara? Ya, itu ya. Nah, tapi kan sementara pedagang ini biasanya berjualan di pasar lama, di kawasan pasar baru, namun dirobohkan karena akan dibangun ulang. Kalau tidak ada pasar sementara, menurut Bapak sendiri, harusnya seperti apa? Itu tadi ya, artinya pasar sementara ini mungkin dibutuhkan. Ya, tentu. Tetapi kan di mana? Kan itu. Benar. Tetapi kan di mana? Nah, ini yang perlu yang ini ingin kami tanyakan nanti di dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota di bulan Maret nanti. Ya, itu akan ditanyakan kenapa harus ini, kenapa harus dibangun, lalu anggarannya bagaimana, kemudian ini bagaimana. Ini kan kalau kami sehari ini lebih cenderung itu ke pemborosan. Kenapa tadi? Itu tadi bahwa perencanaan dan sosialisasi yang tidak maksimal. Yang tidak maksimal. Nah, hari ini kan itu tadi karena masyarakat hari ini kan sudah terbiasa melakukan jual beli di Kota Lama. Iya. Pasar Baru.
Dan tidak semua juga masyarakat tahu Bahwa pasar sudah pindah. Ada pasar sementara di Batu Tujuh. Iya, tanpa sosialisasi ya Pak ya. Artinya saya tidak mengatakan itu tanpa, tapi tidak maksimal. Berarti sosialisasinya kurang maksimal tidak menjadi maksimal. salah satu alasan mengapa pasar Bahkan saya tersebut mengatakan sepi. bukan kurang maksimal, tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya. Oke. Bukan kurang maksimal. Tidak maksimal Tidak ya, bahkan maksimal. bukan kurang namun Iya, tidak maksimal. tidak maksimal, ya. Sekarang kan kondisi pasar sepi, pedagang kerap merugi, bahkan Iya. mengeluh terlilit hutang karena Betul. pendapatannya minim. Nah, sebagai Dewan apa tanggapan Anda, Pak? Itu tadi bahwa ya segera mungkin. Artinya ini memang bukan pembangunan pasar ini kan APBN. APBN tentu kami menginginkan ya pemerintah kota ini segera terus berkoordinasi dengan kementerian untuk segera mungkin itu diselesaikan. Dan memang ini kan sedang dikerjakan oleh kontraktor yang juga ada keterbatasan waktu. Ya tentu ada batas waktu juga. Iya. Ya tentu kontraktor jangan segera disiapkan karena memang ada waktu yang membatasi gitu. Jadi apa yang saya tanggapan saya itu ya ini hal-hal yang sudah terlanjur ya. Tetapi pesan kami adalah ketika pemerintah kota memakai dana sebanyak itu perlu ada kajian dan analisa yang betul-betul itu tuh maksimal sehingga penggunaan biaya tidak terduga itu tidak sia-sia. Gitu. Menurut Anda berarti kurang efektif? Sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif. Oke, sejauh ini sudah dari informasi yang Bapak dapat, sudah sejauh mana perkembangan pembangunan pasar baru 1 Kota Tanjung Pinang? Ini kami melihat bahwa ini sedang berproses ya, sedang berproses pembangunannya. Tentu harapan kita adalah untuk segera itu selesai ya, segera selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan tentunya dalam pembangunan ini harus betul-betul mengedepankan kualitas bangunan. Jangan sampai nanti terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu. Ya. Terakhir Pak, untuk menutup episode kita hari ini, sekiranya jika pasar baru 1 sudah selesai dibangun, lalu pedagang pindah ke pasar baru tersebut. Nah, pasar Puan itu akan jadi apa? Atau mungkin dialihfungsikan? Yang pertanyaan itu sebenarnya lebih cocok ke eksekutif. Ya, ke eksekutif akan diapakan. Tapi harapan kami dari DPRD tentu kami inginkan adalah jangan sampai nanti pembangunan pasar ini sebuah kegiatan yang sia-sia. Ya, kiranya nanti ke depan bisa dipergunakan maksimal. Ketika pasar baru nanti selesai, kemudian pedagang-pedagang sudah pindah ke sana berdagang kembali, tentu kita inginkan bahwa ini dipergunakan mungkin dengan kegiatan lain. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sadi telah meluangkan waktunya untuk bersama kita di program Mata Angin. Kita sama-sama mengharapkan agar Kota Tanjung Pinang semakin baik pembangunannya dan juga pasar ini bisa menjadi efektif ya Pak, agar tidak sia-sia. Terima kasih telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Sampai jumpa di episode Mata Angin selanjutnya.